Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang saya hormati, puji syukur mari kita selalu persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan kembali kepada kita di siang hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah berupa salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan dengan terus mensyukuri nikmat Allah, Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk taat kepada Allah. Dan sekaligus ini adalah bulan Syahrullah atau bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa terus menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan kelipatan-kelipatan kebaikan yang ada di dalamnya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya masih meneruskan terkait dengan tema-tema keluarga. Minggu yang lalu terkait dengan bagaimana keluarga kita supaya tidak terjerumus dalam judi online maupun pinjam online yang akhirnya akan merusak tatanan keluarga. Nah, di siang ini mungkin kita perlu ingat kembali bahwa keberadaan keluarga kita itu seperti apa. Yang pertama bahwa dulu bapak ibu kita kemudian melahirkan ya anak, misalkan kita ambil anak perempuan, kemudian menjadi tanggung jawab orang tua, kemudian begitu dinikahkan maka menjadi tanggung jawab suami itu. Nah, dari sinilah mari mencoba kita ingat kembali keberadaan keluarga kita, agar keluarga yang dibangun tadi tidak sampai menjadi bagian dari data yang ada sekarang ini adalah masih tinggi tingkat perceraian gitu. Tinggi karena tidak mampu untuk mengelola di dalam kehidupan berkeluarga, bahkan sampai 25 sampai 30% itu karena gagal komunikasi. Kemudian yang kedua adalah kekerasan di dalam rumah tangga ya. Kemudian juga ekonomi, karena seorang laki tidak mampu memberikan nafkah, sehingga yang terjadi justru kebalikannya ya, istri yang mencari ya, padahal suami masih bisa, dan akhirnya jadi ketidakharmonisan. Nah, yang pertama tadi ingat bahwa ketika istri tadi di salon istri dinikah menjadi tanggung jawab dan amanah. Jadi itu adalah amanah. Tanggung jawabnya kembali kepada suami. Nah, itu. Maka seorang suami sudah menjadi yang memimpinnya ya, kemudian yang mengayominya, yang menjaganya ya. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 34 itu adalah ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, itu dia. Jadi banyak mendefinisikan terkait qawam itu ya, dia menjadi pelindungnya. Jadi termasuk di dalamnya banyak, tidak hanya sekedar nanti memberikan nafkah ya, tetapi juga memimpinnya, mendampinginya ya. Karena begitu menjadi tanggung jawab tadi, maka semuanya ya yang ada harus menjadi di bawah kepemimpinannya itu. Jadi kemudian yang kedua adalah ingat bahwa pernikahan adalah misakon golizo, perjanjian yang kuat ya. Jadi tidak main-main ya. Kenapa banyak terjadi perceraian tadi ya, masih belum ada memori yang kuat dalam dia bahwa pernikahan adalah misakon golizo, perjanjian yang kuat yang Allah berikan. Ada yang kadang apa main-main itu ya, tidak sengaja ya, dengan sengaja itu akibat seneng nafsu sehingga ya akhirnya kemudian dinikahkan ya, bahkan belum dewasa ya. Jadi sering saya sampaikan di sini, masih anak-anak karena hanya memburu nafsu tadi sehingga ya anak-anak jadi nikah, kemudian punya anak, kemudian tidak mampu untuk memberikan perlindungan, tidak mampu memberikan nafkah, sehingga ya akhirnya juga cerai kembali gitu. Jadi maka yang pertama adalah satu amanah, yang kedua adalah perjanjian yang kuat yang harus dipelihara. Kan itu adalah masuk juga ibadah. Nah, kan kita sering mendengar nikahu sunnati
man raghiba an sunnati falaysa minni kan itu. Jadi, nah ini harus juga dipertahankan. Yang berikutnya adalah bahwa yang memberikan nafkah ya, gitu, adalah seorang suami ya, ya berapapun itu kan gitu ya, yang tidak bisa harus syukur sekian enggak ya, karena Allah memberikan rezeki itu ya masing-masing, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang memang kadang memang kurang ya. Tapi bagaimana untuk bisa menjadi cukup ya, itu kan juga pengaruh juga dari suami bagaimana menjelaskan ya, memberikan nafkah tadi. Nah kalau tidak maka tadi istri kalau dia ngikuti tidak menerima, akhirnya apa yang terjadi? Nah, cari sendiri. Kemudian kasus yang kemarin itu kan ya akhirnya istrinya pergi keluar kemudian cari nafkah atau cari pekerjaan ya, lama-lama ternyata karena si suami ini tidak mampu untuk memanage dan memimpinnya, begitu pulang malah minta cerai gitu. Begitu pulang minta cerai, lalu akhirnya pada suami sudah kangen sama istrinya ya, tentu namanya suami istri. Tetapi juga karena mungkin penghasilan istri lebih tinggi dan bahkan minta cerai, apa yang terjadi? Nah jadi istrinya dibunuh kan gitu. Ini kan mengerikan sekali, gara-gara tidak ada kemampuan tadi memimpinnya, kemudian memberikan nafkahnya, dan akhirnya kemudian kebutuhan nafsunya tidak terpenuhi, sehingga timbullah ya di dalam dirinya emosi ya, kemudian mungkin juga ditumpangi dengan godaan setannya, tidak mampu, sehingga apa yang terjadi, sehingga hancurlah keluarga itu, bahkan masuklah ke dalam penjara ya karena dia membunuh itu. Ini kan jadi putus keluarga, padahal keluarga membina keturunan, kemudian mendapatkan anak sehingga nanti terus menerus sehingga menjadi keturunan kita yang baik. Nah untuk itu setelah kita mampu memberikan nafkah lahir maupun batin, tentu jangan lupa kita tuh punya Allah ya. Kita harus mohon pada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti membimbing anak-anak. Maka doa yang pertama sering kita ya mohon pada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, kan itu. Ya Allah, berikan karuniakan kepada kami ya dzurriyyah atau azwajina adalah keluarga atau pasangan suami istri, min azwajina wa dzurriyyatina keluarga qurratan yang menyenangkan gitu. Jadi betapa senangnya kalau kita memiliki keluarga yang memang kita perjuangkan sehingga nanti itu kita menjadi ayem ya, gitu. Ayem kenapa? Anak kita diberi Allah, anak kita taat kepada Allah, nah, dan seterusnya lah gitu. Kemudian yang kedua adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ternyata kita tidak boleh hanya sepotong-sepotong tadi ya. Yang penting kan sudah nafkahi anak lah, urusan ibu, kemudian tidak kontrol ya. Justru kita sebagai bapak itu ternyata harus memberikan khutbah atau suri teladan yang baik, bagaimana mengajari anak kita, kemudian untuk sampai dari kecil pun kita ajari sholat, sehingga nyambung doa kita, nyambung karena kita perilaku kita juga sudah memberikan contoh. Rabbi ja'alni muqim, ya Allah jadikanlah hambamu ini orang yang selalu mendirikan sholat. Insya Allah ketika kita taat kepada Allah dengan ditandai gitu kan, dengan tadi kita melaksanakan perintah Allah berupa sholat gitu. Kemudian juga anak-anak kita ya, misalkan doa dari Rabbana wa taqabbal du'a itu terpenuhi. Nah kalau sudah terpenuhi pasti itu menjadi anak yang soleh, pasti akan mendoakan Rabbi firli wali walidayya kan gitu, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga mintanya doa adalah Rabbi ja'alni Rabbana wa taqabbal Rabbana firli wali walidayya kan ya. Jadi lesan ini ketika sudah terdidik menjadi anak yang insya Allah soleh, itu ternyata sudah terampil dengan seninya tiap waktu gitu. Itu pasti akan mendoakan orang tuanya. Bahkan disebut situ urutan ayat itu Rabbana firli wali walidayya. Bahkan tidak sampai situ, mendoakan juga orang-orang yang beriman, walil mu'minina gitu. Nah, luar biasa itu. Sehingga inilah bentuk ya dari didikan kita sebagai kepala keluarga. Harapannya kita bertahan karena kita akan mendapatkan tadi kebaikan-kebaikan dari keturunan kita. Nah untuk itu sekali lagi mari kita ingat awal dulu kita mungkin
di depan penghulu gitu. Kemudian bahwa nikah adalah itu amanah, kemudian ibadah, kemudian janji yang kuat bahwa kita pun harus memberikan nafkah lahir batin, dan kemudian mengayomi, mendidik ya, menyayangi, dan sekaligus tidak lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan itulah agar keluarga kita tidak terjerumus ya, kemudian menjadi baiti jannati, itu kan yang diinginkan. Rumahku adalah surgaku. Ya, tentu ada satu lagi contoh ya, di rumah tentu kita perdengarkan ayat-ayat Allah. Wong kita sudah begitu aja kadang anak-anak ya belum mau kan ya, apalagi tidak gitu. Nah, untuk itu sekali lagi mari kita ajarkan kebaikan, tidak bosan untuk membimbing, mendidik kepada keluarga kita supaya kita tidak terjerumus tadi dengan hal yang negatif. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.